Waktu di Islam Jamaah juga kan sering digembor-gemborin tentang perjuangannya Pak Nur Hasan waktu berjuang. Pernah adu ilmu dengan waktu itu orang Trenggalek, ceritanya sih orang Trenggalek. Nah, orang Trenggalek itu menantang Pak Nur Hasan adu ilmu. Ketika itu orang Trenggalek itu bisa menjatuhkan kelapa tanpa menyentuh, hanya dengan tepuk tangan. Nah, setelah itu Pak Nur Hasan bisa mengembalikannya lagi juga dengan tepuk tangan ke pohonnya. Nah, itu kan kalau dipikir secara akal kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa ilmu agama bisa seperti itu? Contoh lagi, ketika Pak Nur Hasan diseret pakai kuda. Katanya sih ceritanya Pak Nur Hasan berubah menjadi batang pohon pisang. Nah, kan itu juga nggak mungkin. Masa orang bisa berubah jadi pohon pisang? Banyak cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul di dalam cukam itu. Tapi mereka menganggap itu wahyu katanya. Padahal semua itu khurafat, syirik. Ada juga cerita ketika Pak Nur Hasan apa ya namanya, menggelar sajadah, jalan 7 langkah langsung ke Mekah. Kan aneh itu, masa seperti itu. Seumpama di zaman Nabi, Nabi menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, coba mungkin Nabi nggak bakalan pelipisnya kena pedang, kakinya kena panah. Tapi buktinya semua para sahabat ketika perang itu banyak berkucuran darah. Tidak ada ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu seperti itu, ilmu dari mana? Dulu selama saya di Jokam sangat menyesal karena saya itu orangnya benar-benar paham. Jadi sedikit-sedikit suka mengafirkan dulu itu. Sedikit-sedikit kafir. Bahkan suka buka-buka YouTube ketika saya melihat ustadz-ustadz sunnah. Saya selalu bilang, cuma ini mah Islamnya nggak sah, kafir. Nah, padahal gimana beliau mendakwahkan sunnah, gimana beliau mendakwahkan tauhid. Karena jalan tunggal masuk surga itu adalah tauhid, mendakwahkan tauhid. Itu jalan satu-satunya. Kalau tidak ada tauhid di dalam diri kita, susah masuk surga. Apalagi di dalam Jokam ini selalu mendamba-dambakan imamnya, sedikit-dikit imamnya, menghamba-hambakan imamnya. Dan seperti yang dijelaskan di surat At-Taubat ayat 31, seperti orang-orang Nasrani, seperti kaumnya Nabi Isa, mereka mengambil kekasih, maksudnya itu mereka nggak menyembah. Orang-orang Jokam itu yang nggak menyembah Bapak Imam, nggak sujud kepada Bapak Imam, tapi mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Contohnya ijtihad yang nyimpang, yang tidak ada syariat dari Allah Rasul. Berarti kan diharamkan oleh Allah, tapi oleh imam mereka dihalalkan. Sebaliknya silaturahim kan dihalalkan oleh Allah Rasul. Nah, ketika sudah berbeda golongan, udah keluar golongan, udah hijrah dari Jokam, mereka berijtihad supaya memutus silaturahim. Itu kan berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Bahkan ketika yang udah bersuami istri pun, ketika salah satu mereka ada yang keluar dari Jokam, ijtihad mereka supaya menceraikan salah satunya. Padahal menceraikan itu salah satu
Gimana? Salah satu perintahnya iblis, itu perbuatannya iblis, memerintahkan untuk menceraikan atau menghancurkan rumah tangga seorang muslim. Infak persenan itu sebenarnya nggak ada syariatnya. Saya juga dulu sebenarnya mantan wakil KU. Saking pahamnya dulu saya suka menyampaikan, kalau yang punya kekayaan sekian 2,5%, kekayaan sekian 5%, kekayaan sekian 7,5%, kekayaan sekian 10%. Nah, sekiannya itu punya kekayaan di bawah 10 juta itu 2,5%, di bawah 20 juta infak persenannya 5%, di bawah 30 juta 7,5%, di bawah 40 juta 7,5%, terus kalau 40 juta ke atas infak persenannya itu 10%. Contoh, misal kekayaan saya punya mobil, punya rumah, di total ada 100 juta. Gaji saya 5 juta. Berarti yang diinfak persenkan 10% dari 5 juta, berarti 500.000. Itu masuk ke pusat. Wajib hukumnya itu. Nah, padahal di dalam Islam itu nggak ada syariatnya infak seperti itu. Islam itu meringankan. Jadi perintah zakat malaja itu setahun sekali 2,5%, itu pun juga udah nisab hartanya. Kalau belum nisab ya nggak usah. Nah, kalau di Jokam setiap bulan sekali, bayangin 10%. Gimana? Berarti kan agama yang dibalut dengan bisnis keuangan. Dan diiming-imingin kalau nggak infak persenan surganya hilang. Nah, emang yang punya surga itu orang, padahal surga neraka kan yang punya itu Allah. Infak persenan itu nggak ada tuntunannya, nggak ada syariatnya, itu semuanya bid'ah. Nah, perasaan saya setelah hijrah itu enak, plong. Jadi ibadah itu nggak milih-milih, ibadah bisa di mana-mana. Dulu sebelum hijrah, waktu di Jokam, ketika mau Jumatan susah nyari masjid Jokam di mana-mana. Ya, ketika mau sholat, udah waktunya datang sholat, susah juga nyari masjid Jokam. Sekarang itu enak, ibadah bisa di mana-mana. Ketika Jumatan bisa di mana-mana kalau berpergian. Ketika sholat 5 waktu bisa di mana-mana. Di rumah saya juga sebenarnya ada yang masjid dekat waktu itu, paling 300 meter dari rumah. Cuman dulu masih Jokam, sholatnya milih yang jauh. Padahal di rumah, dekat rumah itu ada masjid. Sekarang alhamdulillah bisa sholat di masjid tersebut. Setelah saya hijrah, perlakuan lingkungan rumah itu menerima dengan senang. Bahkan alhamdulillah sudah keluar dari kesesatan juga. Bahkan saudara kakek-kakek saya yang ada di Jawa Barat, di Ciamis, jadi kakek saya itu saudaranya kebetulan nggak ada yang masuk ke jurang kesesatan Jokam, cuman kakek saya. Nah, saya cerita cuman tanpa sepengetahuan orang tua. Saya cerita keluar dari Jokam, mereka menyambut dengan baik. Alhamdulillah, berarti selama ini benar Jokam itu banyak kesesatannya. Dan di lingkungan-lingkungan rumah banyak yang menerima, di masjid-masjid yang lain semua banyak yang menerima, malah menyemangati. Ketika itu juga di Lampung, saya minta ke Pondok Tahfidz waktu itu yang ada di samping tol tuh. Ustadznya masih ingat namanya, Ustadz Abdurrahman. Beliau juga menyemangati saya. Alhamdulillah keluar dari kesesatan juga. Semangat. Walaupun waktu itu awal-awal namanya orang tua ya. Orang tua kan pasti shock, kaget anaknya bisa keluar dari Jokam,
Jadi jaminan surganya kan istilahnya keluar, hilang, nggak dapat surga lagi. Nah, awal-awal orang tua itu menentang, marah, tapi alhamdulillah sekarang orang tua bisa menerima. Nah, kalau dengan orang-orang Jokam, ada orang-orang Jokam yang masih akrab dengan saya. Waktu di Jokamnya masih akrab, ketika saya keluar dia juga masih akrab. Tapi kalau ketika di Jokamnya hanya sekedar kenal, ketika saya ketemu dengan mereka, saya mau ucapkan salam, mereka itu nggak mau balas ucapan salam saya. Malahan mereka pada melengos, nggak mau melihat wajah saya. Tapi ada juga beberapa Jokam yang mau mengucapkan salam dengan saya, cuman yang kenal-kenal deket aja. Pesan-pesan untuk keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, supaya dibuka pikirannya, akal sehatnya berpikir. Jangan mau hanya taat, ijtihad keimaman, pokoknya manut sakpel kemampuan. Jadi akal logikanya, akal sehatnya itu dibuka, dipikirkan. Ijtihad yang nggak masuk akal itu dipikirkan. Karena ketika seseorang udah bisa membuka akal sehatnya, insya Allah bisa kebuka semua kesesatan Jokam. Waktu itu dulu juga saya nggak mau membuka pikiran saya, nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya saya mau menerima kebenaran, semua kebuka. Kekurangan-kekurangan, kesesatan-kesesatan yang ada di Jokam, semuanya ketahuan. Jadi pesan saya untuk keluarga saya, orang tua saya, cobalah untuk bertabayun. Bertabayun, ini sesama muslim. Sesama muslim itu harus bertabayun kalau ketika menerima berita-berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus ditabayun kebenarannya itu benar apa enggak. Jadi harus ditabayun. Biar semuanya itu enak. Biar semuanya itu jelas, gamblang. Juga ilmunya itu ya itu aja. Enggak nambah-nambah. Kalau udah hatam 17 himpunan, ya udah muter-muter itu aja. Udah hatam kutubus sitah, ya udah muter-muter terus. Nah, menafsirkan Quran, menafsirkan kutubus sitah, mereka itu nggak pakai tafsir. Menafsirkan Quran mereka itu nggak pakai tafsir. Sebenarnya kan ketika menafsirkan Quran kan harus ada tafsirnya. Contoh seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, nah, dan lain-lain. Sama juga ketika mereka menafsirkan hadis-hadis kutubus sitah, mereka nggak memakai sarahnya. Bahkan ada hadis-hadis yang dipotong. Dulu waktu saya ngaji hadis besar dengan MTMT, nah, hadis kutubus sitah saya kan cetakan Cordoba kan Timur Tengah. Nah, hadis-hadis guru-gurunya cetakan pusat. Ketika kajian itu ada yang diloncat-loncati dari sini, contohnya halaman sekian, tiba-tiba loncat halaman sekian, loh kok aneh. Nah, ternyata ketika hijrah saya nanya kepada para masyayikh, nah, mereka memotong, memenggal beberapa hadis-hadis yang ada di kutubus sitah. Contoh hadisnya seperti kan berislam itu harus berjamaah. Padahal di hadis Sunan Abu Daud kan yang dimaksud jamaah, yang dipotong Jokam itu ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya Nabi dan para sahabat, nah, jauh dari bid'ah, khurafat, tahayul, syirik, itu disebut jamaah. Nah, tapi Jokam memotong hadis tersebut dan memaknai jamaah itu harus berbeat, beramir, bertoat.
Selama di Jokam juga saya nggak pernah merasakan kajian-kajian tentang fikih-fikih perbedaan mazhab, tentang cerita-cerita Nabi, sirah nabawiyah, tentang tauhid urubiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Jadi di Jokam hanya diajarkan semuanya itu 5 bab, ngaji, ngamal, bela, toat, sambung jamaah, tok, terus berputar-putar. Nah, setelah saya keluar, saya merasakan ilmu agama itu sangat luas, sangat banyak, nggak cuman itu aja. Waktu masih Jokam tuh ada cerita lucu. Jadi ketika masih Jokam, saya itu suka tukang lapor ketika ada kajian kitab tauhid ke daerah. Jadi saya itu tukang lapor ke daerah, di rumah itu ada kajian kitab karangan, padahal itu jelas-jelas kitab tauhid. Di rumah itu ada kajian kitab karangan Masail Jahiliyah. Saya yang suka ngelaporin ke daerah, bahkan di daerah pun saya angkat tangan ke kiai daerah, ke wakil daerah, saya laporan, saya ini nggak ikut-ikut Pak, pokoknya di rumah saya tetap jamaah, tetap nggak ikut pengajiannya mereka. Nah, itu saking kentalnya saya. Bahkan ketika ada pengurus yang nasihatnya itu nggak ada 5 bab, langsung saya ngomong 5 bab belum. Nah, saking kentalnya kan, kalau kata mereka, kata pengurus-pengurus kan, nasihat kalau nggak ada 5 babnya itu bukan nasihat, itu cerita. Nah, itu guyonan. Nah, ketika ada pengurus-pengurus nggak ada nasihat 5 babnya, langsung saya sindir 5 bab, 5 bab, 5 bab. Nah, saking kentalnya saya seperti itu. Terus sekali lagi saya ingin berpesan kepada terutama orang tua saya, adik-adik saya, supaya bertabayun kepada para masyayikh. Mereka tidak ingin menghancurkan Jokam. Mereka cuma ingin memenahi akidahnya Jokam, akidah yang mengkafirkan serampangan sesama muslim, ingin memenahi kesesatan-kesesatan Jokam, bukan ingin menghancurkan Jokam, apalagi ingin menjadi imam, itu bukan. Sekali lagi pesan saya kepada orang tua saya, supaya bertabayun, dibuka akal sehatnya. Dan untuk keluarga besar saya, semoga Allah berikan hidayah, bisa menegakkan sunnah dan tauhid, bisa hijrah dari Jokam, keluar dari kesesatan Jokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.